itu bahwa Quran itu ada beberapa ayat yang salah grammarnya. Terus ada lagi mereka menyebut bahwa Quran itu adalah wahyu Tuhan dengan teks Muhammad dan teks. Itu ada di buku judulnya Metodologi Studi Al-Quran. Nah, saya belum lama ini diundang di mahasiswa UIN Jakarta UIN Jogja jurusan tafsir. Saya nggak mau datang. Tema seminarnya itu yang ngeri. Tema seminarnya itu apa? Menggugat otentisitas Al-Quran. Menggugat keotentikan Al-Quran. Saya nggak kaget karena itu judul satu buku, judul tesis master di UIN Jogja tahun 2004 ada tesis master judulnya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan. Itu sudah ada. Sekarang yang nulis master tesis itu sudah jadi doktor dan dosen di STAIN Ponorogo. Jadi dia teorinya begitu, Quran itu sudah salah dari awal. Quran itu rekayasa Usman. Jurnal Justisia sudah lama, tahun 2003 sudah menampilkan. Kalau kita baca artikel-artikelnya itu ngeri sekali ya, Quran produk Quraisy, ya, kemudian pembukuan Al-Quran ya, oleh Usman, sebuah kecelakaan sejarah. Jadi judul-judul artikelnya itu menggugat Quran. Nah, yang heboh kemudian ketika tahun 2006 di IAIN Surabaya ada seorang dosen akhirnya diskors 6 bulan oleh senat, oleh rektor karena dia menginjak-injak lafaz Allah kalau kuliah. Jadi setiap dia ngajar itu selalu dia tulis lafaz Allah, dia injak-injak dengan sepatunya. Kenapa dia injak-injak? Dia mengatakan Quran itu tidak suci, Quran itu produk budaya. Itu yang membawa teori namanya Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Ini rujukan utama kaum liberal dalam Al-Quran ya. Sudah mati orangnya bulan Januari tahun lalu. Dan dia mati karena saya kemarin baru bertemu seorang dokter alumni Al-Azhar. Dia ketemu profesornya. Karena aneh di Mesir itu, Nasir Hamid ini gak laku di Mesir. Kemudian karena dia dianggap murtad, dia diadili di sana dan divonis murtad. Tahun 95 dia lari ke Leiden. Di Leiden diangkat sebagai guru besar ilmu Al-Quran. Nah di Leiden itulah dia mendidik banyak murid-muridnya dari Indonesia. Ya, proyek-proyek dosen ke barat itu banyak muridnya Nasir Hamid Abu Zaid. Ya, tahun 2007 Nasir Hamid itu diusir oleh Menteri Agama Muhammad Basudi. Nggak boleh datang ke Indonesia. Padahal dia sudah dijadwalkan mengisi seminar di Riau dan di Malang. Menteri Agama cerita ke saya sendiri sampai dia instruksikan kalau sampai dia datang maka pejabatnya akan dia pecat. Jadi seru sebetulnya pertempuran liberal dan itu sudah masuk dalam ulumul Quran. Quran itu jadi sekarang bahkan yang serius sekali liberalisasi akidah, yaitu paham pluralisme. Sekarang bisa kita lihat bagaimana tokoh yang meninggal yang dijuluki bapak pluralisme. Padahal pluralisme itu diharapkan oleh MUI. MUI menyatakan paham ini haram bertentangan dengan Islam. Dan sebelum MUI tahun 2005, Vatikan sudah mengeluarkan dekret yang menolak paham pluralisme agama. Paham ini membenarkan semua agama. Yang lebih ngeri sebetulnya adalah di tingkat perguruan tinggi. Karena metode pengajaran agama yang dulu dirintis oleh para ulama sekarang mulai diganti. Ya, namanya studi. Sekarang ini banyak program studi lintas agama. Ya, di Jogja sudah berdiri 10 tahun. Namanya CRCS, Center for Religious and Cross Cultural Studies. Jadi studi agama, mahasiswanya dari berbagai agama, dosennya juga dari berbagai agama. Tahun 2008 kalau salah itu sudah ditingkatkan menjadi program doktor lintas agama, ya, PhD program Interreligious Studies. Jadi program, dan itu yang membuat program studi ini 3 kampus, konsorsium 3 kampus, Universitas Islam Negeri Jogja, UIN Jogja, kemudian Gajah Mada, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Ya, direktur program ini namanya Profesor Bernard Adenay. Saya pernah panggil dengan dia orang Amerika. Ya, direktur studi lintas agama tingkat doktor, itu kuliah gratis. Dan banyak ustaz-ustaz pesantren yang kuliah di situ, dosen-dosen agama kuliah di situ, karena gratis. Itu ditawarkan di perguruan tinggi Islam. Saya sudah 2 kali menghadap Menteri Agama yang dulu, saya tunjukkan bahwa program
tapi ternyata enggak, karena program ini didukung oleh pemerintah. Bahkan sekarang program studi lintas agama itu religious studies sudah dibuka di UIN Bandung, S3 doktor lintas agama. Jadi sekarang ini ada pesantren lintas agama, ada kawin lintas agama, ada S2 S3 lintas agama. Dari penelitian mereka sudah teliti, mereka rapi kerjanya. Misalnya contoh sekarang diluncurkan program pesantren ramah anak. Pesantren juga intensif digarapkan. Itu dimulai dari Garut. Ternyata ada insiden dalam pesantren itu. Insidennya begini, ada 20 ustadz bertemu di satu pesantren besar, pesantren Persis besar di Garut. Itu tempat pertemuan pesantren ramah anak. Ya, itu program pertamanya hampir gagal. Karena di situ ada seorang ustadz yang mengajak para ustadz yang lain untuk mendoakan keselamatan Bunda Teresa. Akhirnya Persis ada utusannya di situ tarik untuk tidak ikut lagi program pesantren ramah anak. Masuk ke pondok pesantren, ya, ke sekolah-sekolah. Sekarang masuk program pluralisme ini, multikulturalisme, ya, ke mana-mana. Gender, misalnya kesetaraan gender. Ini usaha menurut saya sistematis menghancurkan keluarga muslim dengan paham kesetaraan gender. Karena mereka menolak kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Mereka ingin setara semua. Dan gender ini sekarang menjadi program resmi. Ya, ketika Presiden Abdurrahman Wahid jadi presiden tahun 2009, tahun 99, dia mengeluarkan impres tentang kesetaraan gender. Seluruh program pembangunan wajib berwawasan gender. Sekarang di seluruh universitas ada pusat studi gender. Dan kalau kita baca buku-bukunya sangat mengerikan. Saya punya buku dari UIN Jogja, itu nggak ada lagi hukum, semua hukum digugat. Ya, kenapa air kencing dibedakan najisnya laki-laki perempuan? Kenapa akikah beda? Kenapa pakaian ihram beda? Kenapa mengingatkan orang sholat caranya beda? Sampai kenapa harus perempuan yang menyusui? Kenapa bukan laki-laki? Ini mereka itu ada tertulis resmi. Saya ada bukunya. Yaitu digugat semua. Jadi ini katanya fikih ini selama ini rekayasa kaum laki-laki. Jadi karena Pak ahli fikih itu laki-laki, maka Quran ditafsirkan menurut perspektif laki-laki. Makanya kan bukunya Aminah Wadud judulnya Quran menurut perempuan. Jadi selama ini Quran ditafsirkan laki-laki. Makanya laki-laki boleh poligami, laki-laki boleh keluar rumah seenaknya, perempuan keluar rumah harus izin, laki-laki punya hak talak. Kan itu yang Profesor Musda Mulia usulkan dulu counter liberal kan. Yang mereka juga salah satunya misalnya adalah kenapa laki-laki punya hak talak, ya perempuan enggak? Memang perempuan enggak punya mulut, kan bisa aja mentalak suaminya. Kenapa laki-laki enggak punya masa iddah? Ya, perempuan punya. Nah, dia usulkan di counter legal draftnya itu laki-laki dikasih masa iddah 120 hari. Ya, itu gender kesetaraan itu. Dan ini paham ya, sepengetahuan saya sering dialog di lapangan dengan beberapa perempuan yang sudah kena paham ini. Itu harus berat. Kenapa? Yang mengkampanyekan paham ini profesor tafsir, ahli tafsir, ahli ini. Ya, seorang kiai di Cirebon, ya, ahli sekali dalam soal gender. Dia mendukung sholat jamaah yang mimpin perempuan. Ya, jadi ini sudah terjadi. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia ada kiai yang mengawinkan muslimah dengan laki-laki Katolik. Saya punya filmnya, terbitan CRCS. Film itu dokumenter ya. Seorang laki-laki Katolik kawin dengan muslimah. Kawin pertama di gereja ikram si perempuan ini ya. Kemudian kawin kedua di pesantren. Pesantrennya namanya Nurul Ummahat di Kota Gede, Jogja. Kiainya namanya Abdul Muhaimin. Di film itu tampak sekali. Si laki-laki ini tetap Katolik, ya. Kemudian si kiai ini Jakobun. Jadi laki-laki itu aku terima nikahnya Hani, nama perempuan Hani, dengan mas kawin sekian tunai. Nah, kemudian yang hadir di situ mengatakan sah, alhamdulillah dan doa. Gitu. Jadi sudah terjadi di negara kita ini. Ya, jadi kiai mengijab doa. Alasan dia apa sederhana aja. Fir'aun juga istrinya muslimah. Jadi kenapa nggak boleh muslimah kawin sama orang kafir?